Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok zonasi laut yang beranggotakan Siti Nurabia Erishak dan Safitra Iskandar. Di sini kami akan membahas mengenai analisis faktor-faktor penyebab zonasi laut. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian zona laut. Zona laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak serta luas yang memisahkan benua atau pulau yang satu dengan yang lainnya. Dapat dilihat pada gambar 1, yaitu gambar dari laut. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis zonasi laut. Zona laut berdasarkan proses terjadinya. Berdasarkan proses terjadinya, laut juga dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yakni yang pertama, laut transgresi. Laut ini bisa berlangsung disebabkan adanya perubahan permukaan laut yang terjadi akibat permukaan air laut yang naik atau daratan yang mulai menyusut atau turun, maka menjadikan daratan tersebut tergenang oleh air. Yang kedua, laut igresi. Laut yang bisa berlangsung dikarenakan tanah yang semakin menurun ke dasar laut, maka menjadikan kawasan tersebut terendam oleh air. Umumnya penurunan tanah tersebut akan membentuk palung serta lubuk laut. Yang ketiga, laut regresi. Laut yang terbentuk dikarenakan adanya penyempitan laut itu sendiri yang diakibatkan oleh pengendapan bebatuan, contoh pasir, lumpur, maupun material lain yang di bawah aliran air sungai yang pada akhirnya bermuara di laut. Selanjutnya, B. Zona laut berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan kedalamannya, laut dikelompokkan menjadi 4, yakni yang pertama, zona laut pasang surut atau zona litoral. Zona litoral merupakan zona yang berupa daratan saat air surut dan menjadi lautan saat air pasang. Oleh sebab itu, luas zona ini sangat dipengaruhi oleh ketinggian air pasang. Zona ini dinamai sebagai pesisir pantai yang terdiri atas pasir pantai dan pecahan rumah-rumah karang. Pada zona ini juga banyak dijumpai binatang laut yang dapat dikonsumsi seperti karang dan kepiting. Yang kedua, zona laut dangkal atau zona neritik. Daerah yang lebih dalam dari zona litoral adalah zona neritik. Zona neritik ini disebut juga sebagai wilayah laut dangkal yang dekat dengan pantai. Yang ketiga, zona laut dalam atau zona batial. Zona laut dalam atau zona batial mempunyai kedalaman antara 200 sampai 1800 meter. Pada zona ini umumnya sinar matahari sudah tidak bisa lagi menembus ke dalam air. Di zona ini masih banyak terdapat jenis ikan dan hewan laut lainnya. Akan tetapi sudah jarang dijumpai tanaman-tanaman laut. Yang keempat, zona laut sangat dalam atau zona abisal. Zona laut sangat dalam atau zona abisal mempunyai kedalaman lebih dari 1800 meter. Di zona ini, tekanan air sangatlah tinggi dengan suhu yang sangat rendah. Pada zona ini, hanya sedikit jenis ikan dan hewan laut, dan tidak dijumpai tanaman laut. Pada bagian laut ini, binatang laut mempunyai sistem tubuh yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim. Selanjutnya, C. Zona laut berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya, zona laut dibedakan menjadi 3 jenis, yakni yang pertama, laut tepi. Laut tepi merupakan laut yang berada di pinggir benua, misalnya Laut Bering, Laut Jepang, serta Laut Cina Selatan. Yang kedua, laut pertengahan. Laut pertengahan merupakan laut yang berada di antara 2 benua atau lebih, misalnya Laut Tengah, Laut Merah, dan laut di Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia. Yang ketiga, laut pedalaman. Laut pedalaman ialah laut yang hampir keseluruhannya dikelilingi oleh daratan, misalnya Laut Hitam, Laut Kaspia, dan Laut Mati. Dan yang terakhir, yaitu zona laut berdasarkan kekuasaan negara. Berdasarkan kekuasaan negara, zona laut dibedakan menjadi 3 jenis,
yakni yang pertama, zona teritorial. Zona yang dibatasi dengan garis khayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Pada zona ini, negara memiliki hak kedaulatan sepenuhnya dan mempunyai kewajiban untuk menyiapkan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah laut. Yang kedua, zona landas kontinen. Dasar laut di luar area teritorial dari sebuah pulau yang secara geologis maupun morfologi termasuk lanjutan dari sebuah kontinen atau benua dengan kedalaman laut kurang dari 150 meter. Pada zona ini, pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan sumber daya alam yang berada dan berkewajiban menyalurkan alur pelayaran lintas damai. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif bisa dihitung dari garis dasar laut lurus ke arah laut bebas sejauh 200 mil laut. Pada zona ini, negara bisa menggunakan sumber daya laut untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, serta mengkonservasi sumber daya alam untuk kesejahteraan bangsa. Negara lain mempunyai kebebasan untuk pelayaran dan mempunyai kewajiban untuk mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini.